Tersebar bagaikan virus. Bab 232. Malam yang sangat memuaskan bagi Prawira. Tapi keesokannya, dia pun bermasalah. Dia masih belum bangun. Di luar pintu sudah terdengar suara ricuh. Dasar, siapa yang pagi-pagi begitu mengganggu? Apakah pengurus Patikan Klub semuanya makan kotoran? Prawira barusan selesai berkata, pintu kamar sudah ditendang dibuka oleh orang. Terdengar suara dan segerombolan orang pun masuk. Ada polisi khusus, wartawan. Prawira pun terkejut dan terdiam di sana. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Patikan Klub disidak? Kenapa tidak ada orang yang mengabarinya? Ada apa dengan kalian? Apakah tidak tahu aku ini siapa? Berani asal masuk. Tidak ada yang menghiraukan ucapannya. Jalan di tengah tiba-tiba terbuka. Sebuah bayangan paruh-baya dengan khawatir berjalan masuk. Melihat wanita yang telanjang di ranjang dan warna merah segar di spray. Sepasang matanya pun memerah. Menggertakkan gigi dan berkata, "Usir orang yang tidak penting. Lalu ikat tersangka itu dan bawa kembali ke kantor polisi." "Baik, Kepala Polisi." Beberapa polisi yang melihat keadaan ini juga merasa sangat marah. Wartawan yang berada di dalam semuanya dipersilahkan keluar. Tapi wartawan yang cerdik menggunakan ponsel untuk mengambil beberapa foto. Karena tidak melihat semua keadaan pun dengan kecewa keluar. Setelah Prawira mendengar kata kepala polisi, wajahnya langsung berubah dalam seketika. Saat melihat tatapan kepala polisi pada wanita yang ada di ranjang berbeda, mengira dirinya menyentuh wanitanya, ingin menggunakan uang untuk menyogoknya. "Kepala polisi, kalian tidak perlu membuat keadaan menjadi begitu heboh. Bukankah hanya seorang wanita? Ingin berapa banyak uang, katakan saja padaku." Kepala polisi tidak menghiraukannya, melepaskan mantel dan menutupi tubuh wanita itu. Kalau bukan karena posisinya, sekarang dia pasti sudah mengeluarkan pistol dan mengarahkan pada pria di hadapannya itu. Wanita rambut ekor kuda yang sudah disiksa semalaman. Melihat orang yang datang, air mata dalam seketika mengalir. Dengan lemah memanggil, "Ayah." Kepala polisi dengan menenangkan menepuk tangannya dan tidak membiarkannya berbicara lagi. Mendengar kata ayah, wajah Prawira langsung berubah. Kalau hanya seorang wanita, masih bisa didiskusikan. Tapi kalau itu adalah putrinya, maka ini sudah berbeda. Dia menyuruh dirinya untuk tenang. Ada banyak kepala polisi di kota Ledong. Mungkin hanya seorang kepala polisi yang tidak memiliki kekuasaan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Putrimu sendiri yang datang padaku. Bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa dan dibuktikan. Setelah kepala polisi selesai berkata, di samping terlihat sebuah tandu, mengangkat gadis itu lalu pergi. Sebagai seorang ayah yang melihat putrinya sendiri diperkosa, tatapan Demian pada Prawira seperti ingin menelannya. "Dia masih anak di bawah umur. Kamu bersiap-siap saja untuk dipenjara." "Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu kira kamu siapa?" Walaupun kepala polisi juga tidak berani mengatakan ucapan seperti itu padaku. "Dan apa buktimu?" Prawira yang mendengar kata di penjara, dia pun menjadi kacau dan tidak bisa tenang lagi. Demian mendengus. Semua yang tersisa di dalam ruangan adalah orang yang dia percaya. Juga tidak takut orang lain mengetahuinya. "Kalau begitu benar-benar maaf. Aku adalah kepala polisi yang kamu katakan. Dan walaupun kamu melibatkan keluarga Jerome, aku juga akan menghabisimu."
Dia sepertinya merasa wajah ketakutan Prawira masih tidak cukup, lalu menambahkan, "Dan kamu juga jangan berharap Jerome akan membantumu. Sekarang adalah waktu yang sangat penting baginya. Apakah kamu merasa dia akan mengorbankan masa depannya sendiri?" Jawabannya tentu tidak akan. Prawira memikirkan ucapan yang ingin dikatakan wanita ekor kuda semalam. Akhirnya malah disodorkan bir itu dan tidak bisa mengatakan apapun lagi. Sekarang dia mulai merasa menyesal. Tapi sepertinya semua itu sudah terlambat. Tapi dia tetap tidak putus asa. "Walaupun kamu adalah kepala polisi, juga tidak boleh melakukan sesuka hatimu. Kamu juga tidak ada bukti. Aku ingin mencari pengacaraku. Kalian seharusnya kenal dengan Yos, kan? Dia itu adalah adik iparku." Mendengar nama Yos, Demian sepertinya ketakutan. Prawira juga menyadarinya. Dia tidak tahu kalau nama Yos bahkan lebih berguna dari nama pamannya. Kalau dari awal tahu, dia pasti sudah menggunakan nama Yos. Dia rasa Yos, si calon adik iparnya ini, seharusnya juga tidak akan keberatan, kan? Wajahnya mulai terlihat angkuh. "Bagaimana, Kepala Polisi Demian? Apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Walaupun masalah ini aku juga bersalah, tapi asalkan kamu mengeluarkan syarat, keluargaku pasti akan bisa memuaskanmu." Awalnya Demian sedikit ragu. Mendengar nada bicara Prawira yang sama sekali tidak ada rasa menyesal, tatapannya menjadi tajam. Mendengus berkata, "Prawira, kamu jangan lupa dengan margamu. Kamu masih tidak bisa mewakili keluarga Ho. Lagi pula, aku percaya pengacara Yos tidak akan membantumu. Walaupun dia membantumu, aku juga memiliki bukti. Dia tidak akan bisa membantumu untuk membantah." "Tidak mungkin. Yos adalah adik iparku. Dia tidak mungkin tidak membantuku." Melihat tatapan dingin Demian, Prawira mulai ragu. Yos seharusnya akan membantunya, kan? Kamu memikirkannya dengan terlalu sederhana. Tidak peduli bagaimanapun, aku pasti akan memberikan keadilan pada putriku. Bukti CCTV juga ada. Hanya memerlukan bukti nyata dari rumah sakit saja. Demian tidak ingin basa-basi dengan Prawira. Dia khawatir kalau mengatakannya lagi, dia akan tidak tahan dan membunuh orang yang bahkan lebih buruk dari binatang ini. Melambaikan tangan, menyuruh bawahannya untuk membawa Prawira pergi. Dua polisi yang memakai seragam langsung memakaikan borgol ke tangannya. Prawira terdiam sejenak, lalu membantah. "Kalian tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertemu dengan kakekku. Aku ingin bertemu dengan kakekku. Aku ingin bertemu dengan tanteku." Dua polisi yang menahannya tidak bergerak. Dengan hormat berkata pada Demian, "Kepala Polisi Demian, perlukah memakaikan ini padanya?" Sekarang Prawira masih telanjang. Tubuhnya sama sekali tidak memakai apapun. Demian berkata, "Kalau dia begitu tidak tahu malu, kenapa kalian perlu membantunya? Pakaikan handuk saja sudah cukup." Kalau bukan takut terlihat buruk, dia bahkan ingin membiarkannya telanjang. Polisi itu pun menganggukkan kepala, menutupi Pak Prawira dengan handuk dan menariknya keluar. Wartawan yang menunggu di luar bagaikan lalat yang melihat kotoran, begitu senang, terus memotret Prawira. Ada wartawan yang merasa hari ini akan ada berita besar, langsung melakukan live. Prawira memperkosa gadis di bawah umur. Seketika menjadi berita penting di kota Leidong. Seperti ada angin yang menerpa. Begitu tersebar, bahkan lebih cepat dari virus.
Prawira juga mengerti apa itu namanya ketakutan. Ingin menutup mata, tapi dua polisi itu seperti sengaja menahan kedua tangannya dan tidak membiarkannya bergerak. Seluruh wajahnya pun dipoto dengan jelas. Jangan foto, jangan foto. Tidak peduli bagaimanapun Prawira menjerit, tidak ada yang mendengarnya. Saat ditarik pergi, Prawira terus membantah. Handuk yang menyelimutinya memang tidak erat dan akhirnya terjatuh di lantai. Saat ini, Prawira benar-benar sama sekali tidak terselimuti oleh apapun. Wartawan pun semakin heboh dan memotretnya. Pemandangan ini bahkan tidak disensor dan langsung diberitakan melalui live sampai seluruh penduduk mengetahuinya.